Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi di pertemuan ketiga, yaitu tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Minggu lalu di pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang apa itu data, lalu apa saja jenis-jenis dari data yang ada, serta bagaimana cara kita untuk menampilkan data-data tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data-data tersebut. Sekarang ketika data itu sudah kita kumpulkan, kita akan belajar bagaimana cara untuk menyajikan data tersebut atau menampilkan data tersebut. Jika kita berbicara tentang penyajian data atau menampilkan data yang ada, itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram. Diagram sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada diagram batang, lalu ada diagram garis, berikutnya ada diagram lambang atau simbol, dan ada juga diagram lingkaran. Lalu penyajian data yang kedua kita sajikan dalam bentuk tabel. Tabel di sini juga terbagi menjadi beberapa jenis tabel. Yang pertama ada tabel biasa, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Penyajian data yang bentuk ketiga adalah penyajian data dalam bentuk histogram. Lalu penyajian data dalam bentuk polygon dan penyajian data dalam bentuk ogive. Berikutnya ada penyajian data untuk mengetahui bagaimana keadaan dari kelompok data tersebut. Yang pertama, kita melihatnya berdasarkan gejala letak, dan yang kedua kita lihat dari gejala pusatnya. Jika dari gejala letak ada yang disebut dengan median, kuartil, desil, dan persentil. Sedangkan dari gejala pusatnya itu ada yang disebut dengan rata-rata. Lalu yang berikutnya ada penyajian data dalam bentuk simpangan baku. Untuk hari ini kita akan belajar tentang penyajian data menggunakan diagram, tabel, histogram, polygon, dan ogive. Sedangkan untuk keadaan kelompok dan simpangan baku akan kita pelajari minggu depan di pertemuan keempat. Baik, kita mulai saja. Pertama kita lihat dari penyajian data dalam bentuk diagram batang. Seperti yang minggu lalu sudah pernah kita pelajari, ada jenis data yang disebut sebagai data kualitatif, yang biasanya skala pengukurannya ada yang berupa skala nominal ataupun juga ordinal. Nah, data kualitatif ini sangat cocok jika disajikan atau ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Ya, contohnya di sini yang ada di PowerPoint ada jumlah lulusan mahasiswa di Jakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Dengan data sebagai berikut, di tahun 2011 terdapat 121 orang lulusan mahasiswa, lalu 2012 ada 135, 2013 321, dan berikutnya 2016 sampai 2016 itu ada 532 lulusan mahasiswa. Jika data masih hanya terdiri dari 6 tahun seperti ini, mungkin kita melihat untuk menentukan misalkan mana jumlah lulusan paling tinggi atau mana jumlah lulusan paling rendah, kita akan bisa menentukannya dengan sangat cepat. Tapi bagaimana jika data yang digunakan itu sudah puluhan ribu, ratusan maupun ribuan, bahkan lebih dari ratusan ribu? Untuk menentukan mana data yang paling kecil ataupun paling rendah ataupun paling tinggi, itu pasti akan kesulitan. Untuk itu kita perlu adanya penyajian data ini. Contohnya di sini kita sajikan diagram batang di mana terdapat sumbu X. Sumbu X di sini adalah tahunnya. Lalu di sumbu Y itu adalah jumlah mahasiswanya. Dan masing-masing jumlah mahasiswa digambarkan dalam bentuk batang seperti ini. Nah, di sini 2011 ada 121 mahasiswa, sehingga kita buat diagram batangnya melebihi dari angka 100. Lalu di sini 135 melebihi dari 121,
dan seterusnya hingga di tahun 2016 kita punya 532 lulusan mahasiswa, sehingga kita buat di atas garis 500. Nah, jika kita dari sumbu X ini, kita harus menggunakan interval nilai yang sama. Contohnya di dalam diagram batang ini digunakan intervalnya adalah 100. Jadi mulai dari 0, lalu ada 100, baris kedua ada 200, baris ketiga 300, baris keempat 400, baris kelima 500, dan baris keenam ada 600. Nah, jika kita ingin membuat diagram batang tersebut dengan menggunakan interval yang berbeda, misalkan di sini saya akan mencoba membuat diagram batang untuk data tersebut dengan menggunakan interval misalkan 75 berarti saya mulai dari 0, lalu di sini ada angka 75, lalu berikutnya ada 150, berikutnya ada 225, berikutnya ada 300, lalu ada 375, lalu ada 450, lalu 525, dan berikutnya ada angka 600. Di sini saya punya tahunnya dari 2011, lalu saya punya 2012, saya punya 2013, berikutnya sampai 2016. Jadi di 2011 kita punya jumlah data 121, maka kita akan sekitar di sini datanya. Di 2012 kita punya datanya sebesar 135, berarti saya akan buat di sini. Nilai ini harus lebih tinggi dibandingkan diagram batang ini harus lebih tinggi dibandingkan batang milik 2011. Lalu di 2013 saya punya jumlah lulusan 321. Saya akan pilih di sini. Itu seterusnya sampai saya buat di 2014 ada 432, 2014 432. Lalu di tahun 2015 231, 231, dan di 2016 ada 532 data. Data. Nah, ini diagram batang yang bisa kita buat dengan interval di sumbu X itu dengan interval 50 bukan 100. Oke, itu tentang diagram batang. Lalu berikutnya contoh lainnya, jika tadi kita menggunakan data yang hanya terdiri dari satu atribut, yaitu hanya terdiri dari tahun, di contoh yang berikut ini kita menggunakan data dengan dua atribut, yaitu merek dan juga bulan. Jadi ini merupakan data penjualan komputer PT Freezer, di mana mereknya terdapat 4 merek, ada Toshiba, Acer, IBM, dan Xerox.
kemudian bulannya kita menggunakan bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kita bisa menampilkan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita masih menggunakan tetap dua sumbu yang kita pakai, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X yang digunakan adalah sumbu atribut yang digunakan untuk sumbu X di sini kita menggunakan atribut merek, yaitu ada Toshiba, Acer, IBM, dan Xerox. Kemudian sumbu Y-nya masih tetap sama, yaitu adalah jumlah dari masing-masing atributnya tersebut. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan masing-masing nilai untuk setiap bulan? Maka kita menggambarkan dalam satu batang untuk setiap bulan. Jadi karena di sini kita punya 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret, maka kita membuat 3 batang untuk masing-masing merek. Di Toshiba kita punya 3 batang. Yang orange, berwarna orange ini menggambarkan data untuk Januari. Lalu yang berwarna merah ini menggambarkan untuk data Februari, dan yang berwarna coklat ini menggambarkan data Maret. Ya, jika kita lihat di sini contohnya misalkan IBM, pada bulan Januari datanya adalah 217, lalu di bulan Februari datanya adalah 320, dan di bulan Maret 270. Di sini di IBM diagram batang yang berwarna orange yang menggambarkan data di bulan Januari itu nilainya adalah 217. Lalu kita buat lagi diagram batang untuk bulan Februari dengan warna merah dengan data 320, dan yang berwarna orange dengan data berjumlah 270. Nah, inilah yang disebut dengan diagram batang. Jadi diagram batang ini biasa digunakan untuk menampilkan data yang berjenis kualitatif atau data kategorikal.